kebanyakan umat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan itu lemah. Karena hidupnya gak berubah. Hidupnya seperti orang dunia. Cara hidupnya gak beda dengan orang dunia. Maka lihat, kasih karunia Tuhan gak mengalir kuat dari hidupnya. Keikhlasan itu ciri daripada orang-orang yang masuk dalam persiapan Tuhan. Keikhlasan. Makin kuat saudara menggenggam apa yang kau genggam, itu tandanya keikhlasanmu sangat rendah. Tapi semakin engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka lihat, keikhlasanmu akan mengalir kuat. Kekristenan itu ujungnya menguat atau melemah. Ujungnya itu. Gak lebih dari situ. Ketika engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka lihat, ada kasih karunia yang makin menguat keluar dari hidupmu. Tapi ada orang-orang yang kasih karunia Tuhan itu melemah. Kalau air cuma tinggal setetes-setetes, jangankan untuk orang lain, buat diri sendiri pun gak cukup. Nah, orang yang sudah bergerak dalam keikhlasan, itu tanda Tuhan bekerja dalam hati. Merombak dari orang yang menjadi ikhlas, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita serba nyerah, tanda kita serba rela. Bukan. Itu hasil daripada pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Makanya kalau ada tiba-tiba yang dulunya begitu ngotot, orang yang begitu ngoyo, yang tadinya orangnya begitu ngejar segala sesuatu, hari ini dia bisa ngikutin Tuhan, ngikutin arahnya Tuhan. Gak seperti orang yang dulu lagi. Ada satu perubahan hati dalamnya. Perubahan itu memunculkan keikhlasan. Ketika keikhlasan makin menguat, maka yang ini keluar, yaitu belas kasihan. Selalu belas kasihan itu setelah keikhlasan. Gak pernah ada belas kasihan yang muncul lalu keikhlasan mengikutinya. Itu gak ada. Yang ada di dalamnya mengalami keikhlasan dengan begitu kuat. Keikhlasan itu merelakan apapun yang terjadi. Keikhlasan itu merelakan apa saja yang telah menyakiti dia, yang telah merugikan, yang membuat dia berdarah-darah. Dia relakan itu semua. Itu ikhlas. Dan pada saat itu, anehnya, belas kasihan keluar. Kalau hari ini, saudara berkata, aku pengen mengalami belas kasihan mengalir kuat dalam hidupku. Ingat, itu adalah langkah kedua. Harus mengalami yang pertama dulu. Keikhlasan, barulah belas kasihan. Gak bisa belas kasihan, barulah keikhlasan. Keikhlasan itu yang pertama. Rela mengizinkan Tuhan bekerja di dalam. Barulah muncul pekerjaan Tuhan keluar. Tuhan gak pernah mengalir bekerja keluar, setelah itu bekerja ke dalam. Gak pernah. Tuhan selalu memulai dengan bekerja ke dalam untuk memunculkan keikhlasan. Setelah itu bekerja keluar untuk mengalirkan belas kasihan.